Pemirsa, keberadaan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 sangatlah disyukuri. Hal tersebut karena sektor pertanian cukup mampu menopang kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah terpuruknya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Ragam jenis pertanian masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya yakni pertanian buah-buahan. Kebutuhan masyarakat terhadap buah-buahan masih cukup dirasakan oleh petani di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih stabilnya permintaan terhadap beberapa jenis buah-buahan. Selain itu, menjadi petani kreatif memang harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Misalnya memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk berinovasi di bidang pertanian. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas pertanian buah naga kuning jenis Palora Ecuador. Dari awal kemunculannya hingga saat ini, buah naga kuning masih memiliki harga jual yang sangat fantastis. Bahkan penikmatnya pun berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan 1 kg buah naga kuning, Anda mesti mengeluarkan uang kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah. Di balik harganya yang sangat fantastis, berikut keunggulan buah naga kuning khususnya jenis Palora Ecuador. Yang pertama, tolong dijelaskan selama pandemi ini seperti apa sih pertumbuhan Palora Ecuador? Ya, karena ini pandemi kan kita punya kesempatan ya untuk bisa memelihara dengan baik Paloranya, buah naga Palora kuning ya. Jadi memang kebetulan pada saat itu kalau pandemi kan permintaan sedikit. Nah sekarang kalau sudah mulai pandemi berkurang, permintaan cukup banyak memang Paloranya. Dan kebetulan yang juga pada saat pandemi kemarin itu kebetulan berubah dari Kolombia yang berubah ke jadikan Palora. Jadi 90% sudah Palora sekarang. Untuk Kolombia walaupun yang tidak tinggal sama sekali masih ada lah. Dari segi kualitas dan keunggulan dibandingkan Kolombia, seperti apa Palora ini? Ya, masing-masing punya keunggulan ya. Kalau Kolombia itu buahnya banyak, hanya kecil-kecil ya, buahnya kecil. Kalau Palora buahnya jarang, penampilannya lebih bagus, tapi lebih besar, beratnya juga besar. Sehingga dalam 1 kilo itu pada umumnya kalau yang normal tuh antara 3 biji aja itu sudah 3 kilo lah kurang lebih. Kadang lebih sedikit dari 1 kilo. Jadi 3 biji 1 kilo kayak naik. Dari segi ukuran berat. Ukuran berat ya. Dan juga penampilannya kan lebih elegan ya. Yang Paloranya. Kalau dari segi rasa bagaimana? Rasa sama saja. Ya sama saja. Kalau dari segi harga bagaimana Pak? Harga jelas lebih bagus harga ini Palora. Karena apa? Palora itu orang lihat aja udah menarik. Biasanya orang kalau mau beli itu kan menariknya dulu kan. Nah, wah ini buah bagus nih, menarik sekali nih. Jadi kita coba aja gitu. Nah kalau mereka sudah sempat nyoba, nah kebetulan ya mungkin karena ini pasarnya kan menengah ke atas nih. Karena harganya pun antara 200 lah. Kalau saya kapan hari di salah satu supermarket di Denpasar saya lihat itu. 1 biji 200 buah harganya. Palora ya? Ya, kalau tidak salah 4 biji itu 880. 4 biji itu. 880 berarti kan 200 lebih per biji loh ya. Tapi untuk saya sekarang ini karena kita dari petani langsung kita jual 200-an lah kurang lebih. 200 karena untuk penjualan per kilonya. Berapa biji biasanya?
Ya kurang lebih 3 biji lah, 1 kilonya. Awalnya petani asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini mengembangkan buah naga kuning biasa. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, ia manfaatkan untuk beralih ke buah naga jenis Palora Ecuador. Ia beralih ke buah naga kuning jenis Palora Ecuador karena buah tersebut memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan buah naga kuning biasa. Keunggulannya seperti tampilannya yang lebih menawan, ukurannya yang cenderung lebih besar, dan tentu rasanya yang lebih nikmat. Kalau dari segi perawatan tentu ada sedikit perbedaan ya. Columbia. Seperti apa sih perawatan Palora ini? Nah, kalau Columbia memang agak ribet ya pemeliharaannya. Pertama apa? Penyakitnya banyak. Nah, jadi tantangan kita penyakit. Terutama tuh yang namanya kanker itu ya. Kalau sudah kena satu batang tuh, solusi kita hanya harus kita potong. Potong, udah gitu kita buang jauh-jauh itu. Jangan dekat lagi. Sebab kalau itu dibiarkan sebentar, cepat sekali menular ya. Ke yang lain ya. Saya udah semprot dengan segala macam, coba. Satu-satunya cara yang paling efektif saya harus potong. Sebab kalau hanya dengan semprotan kita nggak tahu perkembangannya kan ya. Ya kalau kita tunggu itu nggak bisa ada perubahan, rugi kita waktu. Ya harus potong. Kalau perawatan lain seperti pupuk dan air? Ya pupuk itu normal aja lah kita. Karena saya ini kan pupuk untuk kompos kita buat sendiri. Itu organik ya, Pak? Organik. Ya kalau toh kita pakai kimia, komposisinya kadarnya sedikit. Karena itu untuk membantu. Kompos kita buat sendiri, POC juga kita buat sendiri. Nah, sehingga pupuk kita itu relatif pupuk organik ya lebih dominan. Kalau pemberian air sehari berapa kali atau tergantung? Kalau buah naga ini tidak terlalu butuh air banyak ya. Mereka justru butuh banyak matahari dia. Ya kita lihat aja nanti kalau sudah agak kering dia, kita siram. Nggak terikat dengan ya biasanya sih kita cari karena untuk mencicil penyiraman 3 hari sekali lah kita siram sedikit. Jika berbicara soal cara perawatan, tentu tidak jauh beda dengan buah naga biasanya. Perawatannya yakni pemberian pupuk secara rutin. Dalam hal ini ia memanfaatkan pupuk organik, kemudian penyiraman air mesti dilakukan secara rutin.
Pemirsa, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Buah naga Palora Ekuador ini pun dipanen dengan penuh semangat. Hal tersebut karena tampilannya yang sangat menarik dan buahnya juga maksimal. Buah yang dikembangkan di atas lahan yang mencapai hektaran ini tentu mampu memberikan hasil yang maksimal bagi petaninya. Di sisi lain, untuk mencapai hasil yang maksimal, petani juga harus melakukan perawatan secara maksimal. Misalkan membasmi gulma yang tumbuh, menyerang hama yang muncul. Sekarang berbicara mengenai pemasaran di tengah pandemi ini, ada nggak penurunan peminat masyarakat terhadap buah khususnya Palora? Kalau penurunan pasti ya, karena daya beli masyarakat kan turun. Sedangkan buah saya ini kan termasuk yang eksklusif ya, harganya juga tinggi, kemampuan orang juga ya kita tidak meremehkan ya, karena tinggi jadi kemampuan orang beli kan juga terbatas ya. Tapi pasti laku. Pasti laku. Permintaan cukup banyak kok ini. Ya, artinya dengan supermarket yang Bapak ajak kerjasama nggak ada penurunan permintaan? Enggak, justru saya naikkan harga. Justru saya naikkan harga. Kalau kapasitas permintaan sama dengan sebelumnya? Sama, dari supermarket yang langganan kita juga minta. Sejak sebelum pandemi udah minta terus dia. Karena kita kan masih dalam perawatan. Kita baru mulai mengembangkan Palora dari sebelumnya Kolombia kita pindah ke Palora. Nah, itu permintaan terus kesangka kita belum punya produksi kan. Nah, sekarang ini kayaknya saya sudah mulai ada produksi. Dan pohon saya sehat semua sekarang. Nah, karena teknik saya untuk mengatasi itu kita potong. Jadi kita tidak eman lagi. Kalau sudah kena penyakit sedikit kita potong. Ya. Gitu. Artinya peluang pemasaran ke depan sangat bagus masih. Ya. Nah, Pak Made, sekarang kan pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga imun tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan. Ya buah inilah harus dikonsumsi banyak. Tanggapan Pak Made? Saya setuju tuh. Karena memang itu untuk menjaga kesehatan, menaikkan imun kan katanya buah-buah banyak, sayur-sayur banyak. Nah, sekarang saya kebetulan saya jadi petani buah-buahan. Buah-buahan saya juga ya termasuk yang berkelas lah. Buah naga kuning Palora ini kan tahu sendiri kan, jarang yang punya. Kalau toh ada 1-2 mungkin ya. Ya gitu, alpukat juga saya kembangkan. Alpukat juga yang introduksi ada dari luar. Ada juga saya yang dari lokal tapi yang pilihan. Seperti Miki, Kendil, Markus, Alligator dan sebagainya lah. Ini yang jarang dikembangkan orang ya. Itulah. Duriannya kan juga ada. Saya kembangkan durian juga itu. Yang paling banyak durian saya durian musangking sekarang. Ada itu baru bawor, udah itu ada duri hitam. Kalau untuk montongnya agak saya kurangin. Kalau musangking lebih mahal ya Pak ya? Musangking tahu sendiri harganya. Kemarin saya sempat ke Malang. Malang itu kan ada store durian khusus itu. Saya sengaja ke sana, saya lihat sana sama. Ada durian musangking yang khusus mereka taruh di kulkasnya. Saya tanya, ini berapa kilo nih? 2,5 kilo Pak. Harganya berapa? 1.300.000. Ya masih ada kulitnya. Iya, ada kulitnya. Nah ini kita tidak menghayal untuk seperti itulah. Anggap aja 50% dari harga itu. Ya, kan udah untung banyak ya. Nah, untuk Palora Ekuador per minggunya berapa kilo Bapak harus memenuhi tagihan? Kalau sekarang mungkin untuk kebutuhan vokal aja kita udah kewalahan.
kebutuhan lokal. Karena supermarket di samping juga perorangan juga banyak mesen jauh sebelumnya udah. Kisaran berapa kilo sih Pak? Ya kira-kira kita bisa mensuplai sekitar sekarang 50 kilo lah. 50 kilo ya. Untuk rentangan harga dari 200 sampai berapa Pak rentangannya? Ya kita ambil 200 lah rata-rata. Ya, 200 rata-rata. Ya. Pak, sebagai petani ini di tengah pandemi melihat situasi seperti ini apa harapannya Pak? Ya harapannya tentunya supaya kita semua masyarakat yang kelihatan sekarang itu bertahan kan pertanian. Bisnis yang lain kelihatan kan sudah ya kasihan juga ya keadaannya ya. Terutama pariwisata sudah tidak berkembang. Tapi namanya hasil pertanian kan selalu dibutuhkan. Kalau tidak ada hasil pertanian kita nggak makan semua yang di kota. Jadi prospeknya saya sangat yakin kok. Kalau untuk ke depan itu ya petani itu bagus. Asal betul-betul gitu ya. Jangan tanam terus ditinggal. Nah, tekunin. Gitu. Ya karena yang namanya hasil itu kan tidak pernah mengkhianati proses usahanya itu kan. Pasti yakin saya. Jika dilihat dari sisi pemasaran, petani telah melakukan kerjasama dengan beberapa supermarket yang ada di Denpasar dan Badung. Tagihannya pun cukup stabil. Saat ini Palora Ekuador dijual per kilogramnya mencapai Rp200.000 di tingkat petani. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, semangat petani mesti dijaga bahkan ditingkatkan. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.